Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz boleh dengar? Ya, okey, dengar. Okey. Ya Ustaz. Macam InsyaAllah. bergema, Gema. membantu macam ada echo. Dah ada lagi ke Ustaz? Okey. Tak ada lah kot. Okay, baik Ustaz. InsyaAllah Ustaz boleh mula. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai makhluknya yang sempurna. Allah telah memberikan kita taklif. Satu-satunya makhluk yang layak dilantik menjadi khalifahnya di muka bumi. Sehingga surga dan neraka kelak yang Allah sediakan kelak sebagai balasan bagi kita manusia. Surga untuk kita, wa'iyadzubillah, neraka pun juga untuk golongan manusia. Sebaik manapun para malaikat, sesoleh manapun para malaikat, mereka tidak layak masuk surga. Sebaik manapun hayawan, sejahat manapun hayawan, kata kita, mereka tidak akan menjadi penghuni surga ataupun penghuni neraka. Bayangkan, makhluk selemah kita, Allah kata manusia makhluk yang paling lemah, paling kecil, umurnya pendek, tetapi bumi dan langit Allah ciptakan untuk kepentingan kita. Seluruh alam ciptaannya ditundukkan untuk kepentingan kita.
bahkan nikmat akhirat yang kekal abadi pun Allah sediakan buat kita. Tentulah kita tidak ada perkataan yang sesuai pak kata orang untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah, melainkan selain ucapan Alhamdulillah. Yang bukan hanya perlu kita ucapkan, tapi juga kita yakini, dan lebih penting daripada itu, kita terjemahkan di dalam perbuatan yang nyata sehari-hari. Jangan putus-putus kita bersalawat ke atas Nabi, memberikan salam kepada baginda, karena melalui baginda Rasulullah SAW sajalah kita dapat mengenali Allah, mengenali apa yang disukai olehnya, mengenali apa yang dilarang olehnya. Kita tahu mana jalan yang salah, jalan yang lurus, jalan ke neraka, jalan ke surga, melalui perantaraan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada baginda, rajin-rajinlah kita bersalawat dan bersalam, memberi salam kepada baginda. Dan seterusnya, kita berusaha mencontohi segala gerak-gerik baginda, melaksanakan apa saja yang baginda perintahkan, karena tidak ada artinya kita mencintainya tanpa mencontohi, mengamalkan tingkah lakunya. Muslimin muslimat rahimakumullah, kajian kita hari ini menyambung kajian yang telah kita lakukan 2 minggu lepas kaitan mahabbatullah wa rasulih. Cinta Allah, cinta Rasulnya. Cinta seorang hamba kepada Tuhan penciptanya, cinta seorang umat terhadap nabinya, dan juga cinta Allah kepada hambanya, serta cinta Rasul pada umatnya. Kajian kita yang terakhir yakni bicara tentang jenis nikmat dan jenis azab yang Allah sediakan di akhirat. Berdasarkan surah Ad-Dukhan. Jika kita perhatikan surah Ad-Dukhan bermula pada 51 hingga 57 minggu lepas, dalam sini yang lepas, kita menjadi sangat bersyukur dan kagum akan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya lah, betapa agungnya lah rahmat Allah kepada hambanya. Betapa tidak amalan yang kita lakukan semasa di dunia, melakukan suruhannya, meninggalkan larangannya, itu tidaklah berat. Tidak berat dalam arti kata
Kerana Allah tidak memberi bebanan kepada kita di atas kemampuan yang Allah berikan pada kita. Ambillah contoh umpamanya solat. Yang Allah fardukan hanya 5 kali sehari semalam. Bayangkan. Masa sehari semalam Allah berikan 24 jam. Dari 24 jam tu Allah hanya wajibkan kita solat 5 kali. Itu pun tidak sekaligus. Okeylah campur-campur katalah 1 jam. Paling lama 5 kali. Walhal kita masih punya kemampuan. Mampu melakukan lebih daripada 5 kali. Masa ada, tenaga ada, peluang ada. Tapi Allah hanya suruh kita yang, ya sudahlah 5 kali cukuplah. Kalau kita kata, ya Allah, tapi hamba-Mu ni mampu buat lebih daripada 5, ya Allah. Allah kata, ya terpulang. Kalau kamu nak buat lebih, terpulanglah. Tapi aku hanya wajibkan 5 kali saja. Kalau kamu nak buat, buatlah lebih. Namanya sunat. Tapi kalau tak buat pun, tak mengapalah. Yang aku wajibkan hanya 5. Tengok, seringan itu bebanan yang Allah berikan pada kita. Puasa 1 tahun hanya sebulan. 11 bulan tak puasa pun tak apa. Allah kata, 1 tahun hanya 1 bulan yang aku wajibkan. Kamu mesti buat. Lalu katakanlah kita berdialog dengan Allah. Ya Allah, kenapa hanya sebulan? Sedangkan masa yang kau berikan 1 tahun. Yang 11 bulan untuk apa ya? Ya, kalau kamu nak buat lebih sebulan, silalah. Tapi itu sunat saja. Aku taklah paksa kamu. Aku tak wajibkan. Aku hanya wajibkan sebulan saja. Tengok. Betapa ringannya berpuasa pun. Kita diberi kemampuan, peluang sangat besar, sangat banyak. Tapi hanya untuk buat sikit. Zakat, Masya Allah. Ramai orang mampu memberikan sebagian hartanya melebihi daripada kewajiban zakatnya. Allah kata, aku wajibkan itu saja. Kalau kamu nak bagi lebih, silalah. Haji, subhanallah, sekali seumur hidup. Dan carilah perintah-perintah Allah yang lain. Apalagi larangannya. Semua larangan Allah itu memberikan madarat. Bila kita langgar, pasti akan berdampak negatif. Saya hanya nak kata, taklif yang Allah berikan kepada kita di dunia ini terlalu sedikit sebetulnya dan ringan. Sikit, ringan, dan sekejap. Saya hanya nak kata begitu. Jamaah boleh bagi contoh yang lain. Sedikit, tak sedikit macam mana, hanya 5 kali yang wajib. Kita jangan cerita yang sunat, ini yang Allah wajibkan. Sedikit, ringan. Tidak berat, tidak banyak dan tidak berat. Itu pun sekejap. Sekejap karena hanya selama kita masih hidup. Itu pun bermula pada balik. Masya Allah. Hingga ajal menemui kita. Bahkan daripada balik, orang itu belum menemui ajal pun, taklif tadi sudah ditarik oleh Allah. Katalah ajal menyebutnya umur 80 tahun umpamanya. Tapi masuk 65, tapi masuk 70, sudah nyanyuk umpamanya. Selama 10 tahun nyanyuk. Tak wajib apa-apa. Masya Allah. Amalan yang sekejap, yang sedikit, yang ringan. Bila kita lakukan sebagaimana yang disuruh, bila kita lakukan semata-mata kerana dia yang menyuruh kita, ganjaran yang disediakan di akhirat ini di luar bayangan kita. Tak mampu kita nak membayangkan. 10 kali ganda, 700 kali ganda, 1000 kali ganda, mungkin 1 triliun kali ganda atau bertilion-tilion ganda. Apa tidaknya beramal hanya beberapa tahun, balasannya kekal abadi. Berapa nilai? Katalah kita ibadah selama 20 tahun yang bersungguh-sungguh atau 10 tahun. Berapa peratus nilai
20 tahun berbanding kekal abadi. Infinity. Kosong. Dan di surga itu kekal abadi. Dan telah kita pelajari sama. Ketika ahli surga sudah merasa sangat-sangat dimanjakan oleh Allah dengan limpahan rahmat dan nikmatnya. Di mana balasan Allah sediakan itu memang bukan bandingan, bukan muqabalah, itu rahmat Allah. Bukan disamakan dengan amal solehnya di dunia. Itu limpahan rahmat Allah. Dan mereka puas. Sangat-sangat puas dan tak ingin yang lain lah. Tiba-tiba Allah beritahu pada mereka. Kan begitu dalam hadis yang telah kita pelajari minggu lepas. Tiba-tiba Allah menawarkan kepada mereka. Idza dakhala ahlul jannati jannah, ahli surga telah masuk dalam surga. Tiba-tiba Allah berfirman kepada mereka. Turiduna syai'an azidukum. Hai ahli surga, apakah kamu nak aku menambahkan? Apakah kamu menginginkan sesuatu yang lain yang aku boleh tambahkan lagi? Coba kita bayangkan, tak terkejut ke ahli surga? Yang ada itu pun sudah jauh-jauh lebih daripada puas. Bahkan merasa Allahu Akbar. Bukan bandingan berbanding solatnya yang hanya 5 waktu. Zakatnya yang hanya sekian persen. Hajinya hanya sekali seumur hidup. Macam tak. Tiba-tiba Allah tanya lagi. Awak, kamu mau apa-apa lagi ketambahan? Ketika Allah tanya begitu, apa jawaban ahli surga? Kan kebingungan jawaban ahli surga, macam orang bingung. Ya kulun alam tabjaujuhna, ya Allah, bukankah engkau telah menukar wajah kami sudah berseri-seri seperti ini? Sementara kawan-kawan kami yang dahulu di dunia syirik kepada kamu, sekarang wajahnya hitam legam dan ku bakar mereka, ya Allah. Engkau telah jadikan wajah kami berseri-seri gembira. Alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah masukkan kami dalam surga? Sementara sahabat karib kami di dunia karena dia kufur pada engkau siksa dalam neraka. Alam tunjina minannar. Bukankah engkau telah selamatkan kami dari neraka? Apalagi ya Allah? Apalagi agak-agak yang engkau nak berikan pada kami? Mungkinkah kami minta tambahan-tambahan apa? Kami tak tahu nak minta apa lagi. Kau sudah bahagiakan kami, kau sudah masukkan kami dalam surga, kau sudah serahkan. Kenapa engkau tanya, ada nak tambahan ke? Aku boleh tambah. Bingung ahli surga ditanya ya sekalian. Nabi bersabda, fayaksibul khizab, fama'utu syai'an habbillahi minallahi rabbi ila rabbih azza jalla. Itu yang kita pelajari ya, yang terakhir hadis Muslim. Lalu Allah angkat hijab sehingga mereka dapat menyaksikan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yaumin nadirah ila rabbih nazirah. Memandang zat Allah sesuai dengan kemuliaan Allah, kita tak perlu bayangkan. Dan mereka tidak diberikan nikmat Allah yang lebih mereka sukai daripada nikmat ketika mereka diberi peluang untuk bertatap muka, istilahnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba nikmat surga, nikmat surga dan isinya yang selama ini mereka nikmati hilang daripada ingatannya. Ketika mereka diberi peluang begitu sekali. Kalau nikmat surga yang begitu dahsyat, tiba-tiba dah tak teringat ketika mereka larut dalam kenikmatan ketika memandang zat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nikmat dunia dahulu.
Langsung tak terlintas je masa. Tidak ada nilainya sama sekali. Dan mereka sangat bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagimu ya Allah. Karena engkau dahulu telah menunjukkan pada kami hidayah jalan ke tempat ini. Kalaulah tidak kerana engkau tunjukkan jalan kami ke tempat ini ya Allah, kami tak akan sampai tempat ini. Engkaulah yang menunjukkan jalan, engkaulah yang menggerakkan hati kami menjual kenikmatan dunia yang kau anugerahkan kepada kami untuk kami membeli nikmat akhirat. Merasa bertuah luar biasa. Sekarang coba kita buat perbandingan. Seimbang ke, sebanding ke nikmat yang Allah berikan subhanallah di akhirat dibandingkan dengan amal kita yang sekejap, sedikit dan ringan. Nah, tawaran Allah seperti ini jemaah sekalian, bilalah hati tidak tersentuh, bilalah orang masih terpukau dan terpesona dengan nikmat Allah di dunia yang sebenarnya hanya kecil dan sedikit nilainya. Tapi karena dia sangat terpukau, terpedaya, yang kecil dan sedikit, yang sekejap itu pun dia tidak rela untuk dia menukarkannya, untuk dia tukarkan dengan nikmat yang kekal abadi. Ya, rugilah orang. Sangat rugi. Patutlah para rasul, para nabi, dan sahabat-sahabat terpilih mereka sebagai saya hidup macam-macam nikmat yang berikan. Bahkan ada yang kaya raya. Banyak. Nabi kaya, Abu Bakar kaya, Nabi Sulaiman kaya. Semua nabi bila meninggal rupanya tak meninggalkan harta. Sahabat-sahabat terpilih masih hidup kaya raya. Tapi hidupnya bukan macam orang kaya raya. Dia kaya tapi hidupnya macam orang bukan kaya raya. Kan biasanya akhir zaman bila orang punya harta lebih, kan gaya hidupnya pun ya seperti layaknya orang berharta lah. Wah, serba berboya. Sahabat tidak. Abdullah bin Auf tu kaya raya ya Mas. Abu Bakar kaya raya, Utsman bin Affan kaya raya. Tapi hidupnya lebih kurang sama dengan sahabat yang lain. Sangat sederhana. Dan bila meninggal mereka tidak meninggalkan harta, sebab hartanya diserahkan balik pada Allah untuk menjual, untuk membeli akhirat. Karena dia tahu, terpesona dengan tawaran seperti ini. Ringkas kata, jikalah mahabbah Allah yang sebesar ini kepada hambanya, kepada kita, kita tidak memanfaatkannya, kita tidak menyambutnya, kita masih kurang tertarik dengannya. Ya, ma'iyadzubillah, tu'ma'adzubillah. Allah terlalu sayang, Allah terlalu kasih. Ya, tinggal kita bagaimana respon kita kepadanya. Baik. Ya sekalian, kita teruskan. Yang ada buku, lihat muka 14. Punya muka 14 dan 15. Ini merupakan kesimpulan nampaknya daripada apa yang kita beri ke 14 dan 15. Kesimpulan daripada apa yang kita pelajari. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Poinnya, kasih sayang Allah melebihi kurnianya. Itu muka 14. Muka surat 15. Allah menciptakan 100 kasih sayang. Dan bagian terakhir, jika seluas dan sebesar itu kasih sayang Allah, rahmat Allah, cinta Allah pada hambanya,
Lalu kenapa seringkali Allah timpakan kesusahan kepada hambanya yang disayangi? Itu bagian akhir nanti. Jika Allah tuh betul-betul sayang kepada hambanya, merahmati hambanya, cinta kepada hambanya, dan itu terbukti. Ini ayat yang terakhir. Pertanyaannya, kenapa Allah seringkali timpakan musibah? Bukankah menurut fikiran kita, bila A menyayangi B, pasti A tidak tergamak, tidak menyusahkan B. A pasti akan memberikan apa yang disukai oleh B. Tidak mungkinlah A yang mencintai B, tapi A ini bersikap atau memberikan apa yang B tak suka. Bagaimana kalau A tiba-tiba kata B, aku ni sayang sekali kepada kamu. Karena aku sangat cinta pada kamu, B, maka aku tolak kamu ke gaung. Karena aku sayang pada kamu, B, tempoh hari masa kamu nak bawa kereta tu, brake dia aku potong sehingga brake-nya tak makan. Sebab itulah kamu aksiden. Itu sebagai bukti aku sayang pada kamu, B. Agak-agak macam mana? Kalau A kata begitu pada B. Orang lain kata itu A sudah majnun. B kata sayang apa? Saya menjahanamkan orang. Tapi tidak bagi Allah. Sebab itu nanti cara memahami cinta Allah pada hambanya, jangan kita memahaminya macam cinta seseorang kepada orang lain. Penting ya. Jadi di sini berbeza cara kita memahaminya. Apa bukti Allah sayang pada kita dan bagaimana cara Allah menunjukkan, menzahirkan kasih sayangnya, itu tidak sama dengan seorang hamba menzahirkan kasih sayang kepada hamba yang lain. Jadi ada 3 tajuk di sini dan kemudian yang terakhir itu muka surat 15 berupa pertanyaan. Jadi ada 3 poin. Pertama, betapa besar kasih Allah kepada hambanya. Itu nanti kita bicarakan. Saya ingin sampaikan sekaligus ya ketiga-tiga ini. Kemudian kesimpulannya yang terakhir. Yang kedua, kasih Allah itu melebihi rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 kasih sayang. Jamaah sekalian, betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Kita gabungkan dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah itu melebihi kemurkaannya. Di dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim pun juga meriwayatkannya daripada Abi Hurairah. Dan hadis ini sebetulnya penjelasan Nabi tentang firman Allah di dalam Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 12. Kalau dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 12. Sana Allah berfirman, ada keratan ayat berbunyi, kataba ala nafsihir rahmah. Itu surah Al-An'am 12. Ada keratan ayat berbunyi, kataba ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan, memutuskan. Kalau boleh gunakan istilah mewajibkan. Allah mewajibkan atas dirinya, atas Allah lah. Ar-Rahmah, kasih sayang. Ya. Allah mewajibkan atas dirinya kasih sayang. Sehingga kasih sayang Allah itu kalau kita sukat, jamaah sekalian, kalau kita timbang,
jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada sifat murkanya. Ini kalau kita, andai kita boleh timbang lah, boleh sukat lah, boleh ukur. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengedepankan sifat kasih sayangnya berbanding kemurkaannya. Hatta kepada hambanya yang jahat sekalipun. Saya ulangi. Kita boleh merasakan dalam kehidupan dunia sehari-hari ini, walaupun Allah ada sifat murka, ghadiballah, la'anallah, itu kan menunjukkan Allah murka itu. Tapi Allah kata juga Rahim, Rahman, Rahimallah. Allah yarhamuhum. Allah lebih suka, lebih sering menunjukkan, mengedepankan sifat kasih sayangnya atas kemurkaannya, hatta kepada hambanya yang berdosa sekalipun. Ini tolong ingin dicatat ini. Hadis Nabi di situ dicantumkan, dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada. Kalau dalam Bukhari lengkap hadisnya begini, daripada Abu Hurairah. Lamma qadallahu al-khalqa, Nabi bersabda, tatkala Allah telah menetapkan segala ciptaan, Allah telah cipta, lalu Allah telah tetapkan ketetapan ketentuan baginya. Kataba indahu fauqa arsyihi, selepas semua makhluk telah diciptakan, ditetapkan, bla bla ini, lalu Allah telah tulis, telah catat di sisinya, fauqa arsyihi, di atas arasnya, bukan di aras ya, di atas arasnya. So, mana lebih tinggi lagi. Apa yang Allah tetapkan, ketetapannya di atas aras. Ketetapan itu berbunyi, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Itu dalam Bukhari. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayang aku itu sabaqat ghadabi, mendahului kemurkaanku. Saya gunakan bahasa manusia ya, bahasa kita lah. Allah ni menghadapi hambanya, khasnya manusia ini, selalu membawa, dikedepankan rahmatnya. Aku disayang kamu, aku sayang. Walaupun Allah punya sifat murka, sifat tak suka tu letak belakang. Sehingga setiap hamba sebenarnya berhadapan dengan Allah, melihat Allah, Allah tu yang maha pengasih, maha pemurah, maha penyantun, maha pengampun, begitu. Nak buat apa saja kan kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dikedepankan sifat kasihnya. Hatta, saya kata tadi, kepada hambanya yang berdosa. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti, ya jadi tak betul. Nabi contohnya, dalam dakwah, apa yang dikedepankan? Kasih sayang, bukan kemurkaan, bukan kebencian. Ya. Baca sirah Nabi. Dalam menjalankan agama, hatta kepada orang kafir. Kata pada orang kafir. Nabi kedepankan kasih sayangnya. Kasih sayang Allah. Walaupun betul Allah ni murka, ada sifat murka, ada azab. Dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks dakwah. Ini dakwah yang menghibur.
Dakwah yang membuat orang dekat. Dakwah yang membuat orang tenang. Dakwah yang memberikan pada orang lain jalan keluar dari masalahnya. Bukan dakwah yang disampaikan dengan membuat orang panah kepala, malah lari, ketakutan. Dahlah di luar ada masalah, dalam rumah ada masalah, di tempat kerja ada masalah, berniaga bermasalah. Kalau nak cari ketenangan, pergi ke usrah umpamanya, disuruh pula dakwahnya membuat orang panas. Lagi hukuman neraka, malaikat dipukul, lagi lari orang itu. Di luar masalah, pergi surah pun, menakutkan dakwahnya, lagi lari lagi. Dakwah yang tabsyir, bashir. Betul ada nadhir, tapi kemukakan itu. Dan itu Nabi gariskan itu. Basyiru wala tunaffiru. Jika kamu yakin dakwah, sampaikan dakwah itu yang menggembirakan, yang menarik, hatta kepada orang yang paling dosa sekalipun. Beritahu pada mereka bahwa rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Contoh mudah. Wahai kamu fulan, betul kamu ini banyak dosa. Dosa kamu ini banyak dan besar-besar belaka. Tetapi Allah masih menawarkan surganya pada kamu. Bagi dia harapan. Sebab Nabi bersabda, Allah berfirman, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Beri harapan. Sebanyak manapun dosa. Jangan. Neraka kamu. Oh, jangan. Saya ada bagi contoh kecil ya, Mas. Contoh kecil, tetapi maknanya besar. Saya yakin semua orang sudah baca hadis itu dan sudah mendengar. Ada perempuan jahat, banyak dosa. Diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memberi minum anjing yang dahaga, kan? Apa maknanya hadis itu? Janganlah kita artikan itu sebagai hadis hukum ya. Kemudian hadis hukum maksudnya apa? Kita fahami, oh kalau senang ya, nak bertaubat dari banyak dosa besar, cari aja anjing kurap yang kelaparan kita bagi makan masuk. Bukan begitu. Hadis itu ya Mas Kian, itulah cara Nabi berdakwah. Beritahu pada itu. Dan itu pernah berlaku dahulu. Itu berlaku pada umat-umat sebelum kita itu. Artinya sebanyak manapun dosa orang itu, sebesar apapun dosanya, yang hakikatnya murka Allah pun akan bersolah pada orang ini. Tapi masih terbuka pintu seluas-luasnya untuk mendapatkan rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah. Ada seorang Yahudi, pemuda Yahudi, sakit yang menyebabkan kematiannya, ya Mas sekalian. Dan Nabi sangat kenal dengan pemuda Yahudi ini. Yahudi pun sangat kenal dengan Rasulullah ini. Sangat kenal. Ketika dia sakit, sampai hingga saat itu dia masih belum menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Masih Yahudi. Kan musuh Islam Yahudi. Kafir kan maksudnya. Sekarang sakit, tenat yang akhirnya menyebabkan kematian. Nabi ziarah padanya. Nabi masih memberi peluang untuk mendapat rahmat Allah. Diserunya beragama Islam. Untuk memeluk agama Islam. Bingung si anak Yahudi ini. Karena dia sangat menyayangi Nabi Muhammad, tapi juga sayang pada orang tuanya. Kalau dia nanti jadi pengikut Nabi Muhammad, apa kata orang tuanya? Kecil hati mungkin. Tapi kalau tidak menyaut ajakan Nabi, ini Nabi ini sangat baik kepada kita. Akhirnya meluk agama Islam. Yang nak saya sampaikan, kalau zaman sekarang lah, ada orang jahat, banyak dosa. Orang jahat, banyak dosa. Tiba-tiba accident. Tiba-tiba sakit. Sakit teruk. Ubat sana tak sembuh. Lalu kita dengar. Mungkin, minta maaf, mungkin
Ada di antara orang Islam katakan, padan muka, memang padan, dia jahat. Tengok Allah dah siksa itu, memang padan. Lagi cepat mati, lagi bagus. Ini sebetulnya bukan Islam yang suruh ya sebetulnya. Padan memang balasan Allah. Allah dah murka macam itu. Saya terbayang kalaulah Nabi masih hidup pada zaman sekarang, saya yakin orang paling banyak dosanya sekalipun, kejahatan paling besar sekalipun, dan dia dalam keadaan yang masalah seperti itu, Nabi pasti akan berikan tafsir kepadanya. Betul, kamu ni dosa, kamu ni banyak maksiat, tapi Allah masih membuka peluang rahmatnya. Jika kamu mengakui bahawa dia satu-satunya Tuhan, coba katakan la ilaha illallah. Tengok, Allah pun kata, aku mengedepankan rahmatku. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Nabi juga demikian. Kenapa kadang-kadang sikap kita kepada orang itu? Bila orang banyak dosa, jahat, lalu kemudian dia ada masalah, aksiden, memang padan. Nasib baik itu hanya patah kaki. Kalau harap-haraplah patah leher, kata lagi bagus. Memang jahat. Kenapa ya? Kenapa sikap kita seperti itu? Sedangkan Allah yang maha menciptanya pun, rahmatku ini mengalahkan mendoli kemurkaanku. Alangkah eloknya lah kalau agama Islam disampaikan dengan penuh tafsir. Bukan tidak ada wa'id ya. Wa'id itu ancaman ada, tapi wa'dun adalah diberikan. Ya diberikan. Tafsir adalah didahulukan. Kasih sayang adalah didahulukan. Adapun jika sudah meninggal dan dia tetap menjadi musuh Islam, yaitu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dah tak boleh lagi doakan moga Allah ampunkan, tidak. Itu bagi saya perlu diubah. Karena Allah berfirman, kataba ala nafsi rahmah. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang Nabi katakan tadi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis Muslim, itu lagu Muslim ya, kalau buku ini, sabaqat rahmati ghadabi. Itu. Ini bukan hanya pengetahuan, ini bukan hanya pemberitahuan Quran, bukan hanya pemberitahuan hadis Nabi. Coba kita amalkan menjadi sikap kita kepada hamba Allah. Termasuklah yang masih belum Islam. Ini kadang-kadang sesama Islam karena sudah tidak suka, Allahu Akbar. Sesama Muslim tu. Hanya karena tak suka. Secara pribadi saya personally tak suka. Dengar kawan tu sakit, dengar kawan tu masalah, padan muka, padan. Memang padan. Itu Allah hukum dia tu. Allahu Akbar. Kenapa ya kadang-kadang kita semacam rela? Tiba-tiba hati kita semacam rela dan redha. Saudara Muslim susah, ditimpa kesusahan. Kenapa ya tiba-tiba jadi begitu? Tidak mudah, tapi kenalah ini sifat ini kena buang ya mas sekalian. Itu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis Nabi. Nabi tidak ajar begitu, Quran tak ada begitu. Kenapa tiba-tiba kita ada rasa rela, macam puas hati, bahkan yang lebih kasar, padan muka. Bila ada orang menghadapi masalah, musibah, bahwa dia seorang Muslim, hanya karena kita mungkin ada masalah pribadi. Itu bagi saya, bukan orang itu yang tak baik. Mungkin orang itu baik pada Allah. Tapi kita, kalau sikap kita seperti itulah kepada orang tadi, dia tak baik sikapnya pada Allah. Karena dia berdosa dengan Allah. Tapi bila kita rasa seronok itu, kita lebih tidak baik. Kenapa? Pertama, kita sudah tidak baik pada dia. Kedua, kita tidak baik pada Allah dan Rasulnya. Karena Allah tak suruh kita buat macam itu. Islam itu hendaklah seperti itu. Jika kita semua mau disayangi oleh Allah dan mau menerjemahkan apa makna inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayang Allah. Tidak mungkinlah kita mendapatkan rahmat Allah
jika kita tidak coba memberikan rahmat kasih sayang kepada hamba Allah. Tidak mungkinlah. Saya yakin, apa yang saya pelajari, tidak mungkin Allah menyayangi kita jika kita tidak menebarkan kasih sayang kepada Allah. Betapa besarnya nilai kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah, sehingga membolehkan kita dapat rahmat yang lagi besar. Ya, contoh dia, banyak dosa, hanya menyayangi seekor anjing, diampun dosanya. Artinya sejahat manapun, seburuk apapun, sekeruk apapun seorang, Allah masih tawarkan masa depan yang cerah. Kamu masih punya masa depan. Syaratnya kamu begini-begini. Begitu, bagi harapan, bukan malah ditutup. Katakan kepada mereka, esok masih ada. Jangan terus tutup, tiada esok bagimu. Bukan, ya. Bukan seperti itu. Baik. Di dalam hadis ini, tengok ya, Allah nak tunjukkan, Nabi SAW nak tunjukkan bahwa rahmat Allah itu mengatasi kemurkaannya, hatta kepada hambanya yang jahat kepada Allah pun. Selagi selagi ajal belum menjemputnya, pintu rahmat Allah baginya belum ditutup. Jika mereka mau, mereka boleh dapat. Lainlah kalau mereka tak nak, walaupun pintu rahmat dibuka dan mereka tak nak, itu salah dia. Di dalam hadis ini, coba lihat muka surat yang ke-14. Saya tidak tahu kenapa itu ditulis 2 kali. Itu hadis itu 1 aja ya, jemaah sekalian. Jadi saya ringkasnya begini. Daripada Umar bin Khattab. Hadis pada Umar bin Khattab. Nabi suruh kita berfikir nanti ya. Qadima ala Nabi SAW sabyun. Rasulullah SAW pernah mendapat atau dihadapkan, diberikan kepada Nabi, yakni tawanan perang. Berlaku peperangan orang kafir, tentara Islam menang, lalu banyak tawanan perang dibawa ke hadapan Rasulullah. Faidam ra'atun minas sabyi qad tahlubu taliyaha tasqi. Nabi perhati tawanan perang ini, ada laki lah, ada perempuan, ada gini. Ada seorang tawanan perempuan, wanita, perempuan. Tercari-cari, nak mencari sesuatu. Karena perempuan ini rupanya sedang menyusukan anak. Jadi badannya masih penuh dengan air susu. Dan dia memang suka menyusukan kanak-kanak. Dia cari kod-kod, ada bayi yang perlukan air susu ibu, ASI, dia bersedia. Mana-mana sampai sayang dia nak buang air susu ibu, air susu badan anugerah Allah ni, dibuang begitu saja. Nak pastikan ini adalah rezeki bagi bayi. Cari punya cari. Idza wajadat sobiyan fi sabyi. Terjumpalah seorang baby. Tidak diketahui baby ini anak dia atau bukan. Terjumpa seorang bayi. Cepat-cepatlah dia tak fikir, bahkan dia lupa yang dia itu sebenarnya tawanan perang juga. Tapi hatinya lebih tertumpu kepada kasih sayang. Sayang, bagaimana kalau ada bayi yang juga termasuk tawanan perang dan dia perlukan air susu dan tidak ada lagi, sedangkan aku banyak dalam tubuh badan aku air susu yang Allah anugerahkan. Lalu segera diambilnya, disusukannya dengan dipangkunya, digendong ke sana kemari. Fa'al saqathu bi batniha, dilekatkan dalam perutnya di hari ba'anya lah. Wa ad'athu, lalu susukan dengan penuh kasih sayang. Tak tahu bayi ini anak siapa. Tapi perempuan tadi juga merasa sangat sayang karena dapat memberikan air susu badannya
kepada bayi yang tentu memerlukannya. Dia lupa yang nasibnya sebenarnya tawanan perang, tak tahu nanti dia jadikan apa. Dia tak fikir. Dia telah mendapatkan satu kepuasan rohani yang luar biasa. Ini kebahagiaan rohani yang luar biasa, tak semestinya kemewahan yang itu kepuasan bagi orang itu. Nabi perhatilah gelagat seorang perempuan yang sedang menyusukan baby itu. Nabi perhati, sahabat pun duduk dengan Nabi. Lalu tiba-tiba Nabi bersabda, faqala lana Nabi SAW. Lalu Umar berkata, tiba-tiba Nabi bersabda, bertanya pada kami, atarawna hadhihi tarihah waladaha finnar. Apakah menurut pendapat kamu bahwa seorang perempuan yang sedang menyusukan bayi itu akan dicampakkan bayinya itu begitu saja? Apa dicampakkan dalam api mungkin? Menurut kamu, mungkinkah perempuan yang sangat menyayangi bayi yang sedang disusukan itu mencampakkan bayinya ke dalam api atau campak dalam mana-mana lah? Mana-mana tempat yang sengsara lah, api ke apalah. Terlintas dalam pikiran kamu. Perempuan ini tergerak hatinya selepas menyusukan puas-puas, buang begitu bayi, bahkan dicampak dalam api. Qulna, Umar kata, lalu kami semua menjawab, la. Wahia taqdiru ala alla taturha. Tidak ya Rasul, tidak mungkin ya Rasulullah. Selagi perempuan itu mampu untuk mengelak daripada mencampakkannya, pasti perempuan tidak akan mencampakkan bayi itu dalam api. Tidak mungkin. Selagi ia mampu, pasti berusaha untuk menyelamatkannya. Lainlah kalau udah tak mampu. Tak mampu macam mana? Kan dia tawanan perang. Kalau dipaksa, ya apa boleh buat, dah tak mampu. Tapi selagi dia diberi pilihan, selagi dia berkuasa, sekali-kali pasti dia tidak akan melepaskan bayi yang disusukan itu. Walaupun entah itu bayi siapa. Sahabat sudah masuk tuh pikiran, tidak mungkin perempuan itu. Karena sayangnya, yang pasti karena kasih sayangnya pada bayi, walaupun sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa. Ya. Semata-mata karena sayangnya itu saja. Tak lebih bukan karena dia itu anak dia ke, bukan harapan bila besok nanti membalasnya ke, bukan, hanya semata karena kasih sayangnya. Tidak mendapat apa-apa kepentingan pun. Kalau umpamanya dia menyusukan itu bukan ada kepentingan sama sekali, tidak mendapat apa manfaat. Dan jika bayi itu katalah tidak membalas, mengenang budenya pun dia tidak rugi. Tapi dia lakukan 100% hanya karena terdorong oleh kasih sayangnya. Sehingga dia susukan dan tidak terlintas sama sekali hendak mencampakkan, membuang bayi itu apalagi dalam api. Itu sudah masuk dalam pikiran sahabat, barulah Nabi beritahu poin yang terpenting dalam ayat ini. Faqala, lalu Nabi sadar, lallahu arhamu biibadih min hadihi biwaladiha. Kamu tahu tak, wahai sahabatku, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu lebih menyayangi hambanya, lebih rahmat kepada hambanya, melebihi daripada seorang perempuan ini terhadap anak yang digendongnya. Kalau seorang perempuan itu pun tak tergamak, tidak rela, hendak membiarkan budak tadi kelaparan dan kehausan, setelah disusukan pun tidak rela mencampakkannya karena kasih sayang, kamu tahu tak? Allah lebih sayang kepada kita sebagai hambanya melebihi daripada kasih sayang seorang ibu tadi kepada anak. Allahu Akbar. Seorang ibu sangat menyayangi anaknya. Sanggup tak tidur malam karena bayinya tak sehat. Sanggup berhenti bekerja karena hendak membesarkan anaknya. Sanggup berlapar, yang penting anaknya kenyang. Kan begitu pengorbanan seorang ibu kan.
Luar biasa kasih sayangnya. Yang kadang dan dilakukan dengan penuh keikhlasan kasih sayang. Kalaulah seorang ibu pun sudah seperti itu. Susah nak bayangkan betapa besar kasih sayang pada anaknya. Nabi memberitahu, sungguh kasih sayang Allah kepada hambanya itu jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Nabi tak sebut kemurkaannya. Adakah Allah itu tidak murka pada orang kafir? Ya tentu murka karena mereka kufur pada Allah. Tapi selagi mereka belum tiba ajalnya, Allah masih menawarkan rahmatnya jika mereka mau. Ya, jika mereka masih makan. Abu Lahab. Ketika Nabi baru menyampaikan dakwahnya lebih kurang 3 tahun. Maknanya masih panjang lagi kan? Kan 20 tahun ya Nabi jadi Nabi, 23 tahun ya. Jadi masih 20 tahun lagi lah. Sebelum baginda wafat. Baru 3 tahun Nabi dapat wahyu daripada Allah. Yang isi wahyu itu yakni memberitahu kepada Nabi, Allah Maha tahu ya apa akan berlaku, bahwa Abu Lahab ini sepanjang hayatnya akan tetap kafir, memusuhi Islam, menghalang dakwah Nabi. Dibantu oleh istri kesayangannya. Di dunia kafir, di akhirat masuk neraka. Itu pemberitaan Allah tuh, tabat yada Abi Lahab wa tab. Confirm dah, tidak mungkinlah. Tidak mungkinlah apa yang Allah sampai yang beritahukan itu bohong, tidak mungkin. Di dunia Abu Lahab dan istrinya kafir hingga mati, di akhirat jadi penghuni neraka. Confirm. Itu saat itu Nabi baru menyatakan dakwahnya lebih kurang 3 tahun. Hebatnya. Apakah dengan pemberitahuan daripada Allah bahwa Abu Lahab ini tidak akan memeluk agama Islam sepanjang hayatnya, kemudian Nabi menghentikan dakwahnya pada Abu Lahab? Tidak, jemaah sekalian. Tidak, sama sekali tidak. Nabi akan tetap mengajaknya. Kalau bagi kita kan, kenapalah Rasulullah masih susah-susah? Kan Allah pun dah beritahu dah dia akan tetap kufur. Kenapalah si terus dakwah? Memenat aja, macam tak ada kerja. Allahu Akbar. Hikmahnya besar ya mas sekalian. Hikmahnya besar. Semakin banyak kebenaran yang diketahui oleh Abu Lahab terhadap Nabi SAW. Jika dia nanti menolak, maka semakin besar nanti siksanya di akhirat. Katalah ajaran agama yang Allah suruh sampaikan kepada Nabi, kepada Abu Lahab, katalah ada 50. Ada 50 semuanya katakanlah. Dan Nabi baru menyampaikan 5. Nabi akan 5. Maknanya masih 45 belum disampaikan. Bila disampaikan, Abu Lahab tak tahu. Tiba-tiba Nabi hentikan. Senanglah Abu Lahab nanti di akhirat menjawab, kenapa kamu tolak ajaran Muhammad? Ajaran yang mana ya Allah? Tu yang itu aku tak tahu. Muhammad tak beritahu. Muhammad bagi tahu 1, 2, 3, 4, 5. Lepas itu tak beritahu apa-apa. Mana aku tahu dia ada 50. Dia bagi tahu aku 5. Jadi Nabi terus sampaikan. Nabi ingin buka, tolonglah. Islam atau tidak, beriman atau tidak, itu urusan dia. Masya Allah. Begitulah Rasulullah. Nabi bukan malah, Allah sudah hukum tentang Abu Lahab neraka, kalau begitu elok aku sebut, setiap kali sebut pakcikku, laknatullah alaih. Lalu, tidak, ya mas sekalian. Tidak sama sekali. Itulah dakwah. Jadi saya ulangi. Ayat Quran yang pasti benar karena mutawatir. Hadis Nabi yang juga qat'iyut thubut, yang juga meyakinkan, ini tidak boleh hanya sebagai maklumat saja. Sekadar kita tahu, tidak boleh.
Sebaliknya ayat Quran ini dan hadis Nabi ini hendaklah kita praktikkan. Kalau Allah yang maha berkuasa, ada surga, ada neraka, berkuasa memaafkan, mengampunkan, berkuasa menyiksa, kepada orang yang menjadi musuhnya sekalipun. Fir'aun laknatullah alaih, jemaah sekalian. Fir'aun itu kan musuh Allah yang luar biasa itu. Dan Allah tahu itu. Hingga matinya nanti akan tetap memusuhi Nabi Musa. Tapi Allah ketika istrinya menghadapi Fir'aun, berhadapan Fir'aun, Musa yang disuruh, Musa, kabarkan kepada Fir'aun, Musa, beritahu kepada Fir'aun dulu rahmatku, Musa. Kemurkaanku beritahukan kemudian. Kamu berikan rahmatku, rahmatku. Beri harapan. Dia masih punya harapan. Kalau dia mau. Kan Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk jumpa Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan. La'allahu yatadzakkara wa yakhsha. Coba Musa jumpa Fir'aun, cakap elok-elok, lemah lembut dia itu maharaja. Banyak pengikutnya. Sejahat manapun dia itu banyak pengikutnya. Dia kedudukannya tinggi, dia raja. Cakap elok-elok, sopan santun, lemah lembut. Jangan sampai kamu bercakap kepadanya yang akan mempermalukan dia di hadapan pengikutnya, rakyatnya. Jangan. Cakap elok-elok. Kalau dia tergerak hati nak bertakwa, aku bersedia membimbingmu. Katakan begitu. Halaka anta zakka, Fir'aun, ada tak keinginan dari aku untuk menyucikan hati, cari kebenaran? Kalau ada, ahdika, aku bersedia menunjukkan kamu jalan yang lurus. Kenapa Allah tak kata pada Musa, Musa, Fir'aun itu musuhku. Dan aku tahu hingga mati akan tetap melawan kamu, melawan aku. Jangankan 10 tahun, 1000 tahun pun Fir'aun akan tetap menjadi musuhku. Kau jumpa dia, kau maki-maki dia. Tidak. Allah suruh kedepankan rahmati sabaqat ghadabi. Bahwa orang itu nanti mau menerima atau tidak, itu urusan dia. Itulah. Bahwa Abu Lahab nanti tetap kafir sebagai Allah mengatakan, itu urusan dia. Nabi Muhammad tetap menyampaikan, aku baru sampaikan 5 kepada engkau Pak Cik. Yang Allah suruh sampaikan pada yang Allah suruh aku sampaikan itu ada 50, baru aku sampaikan. Yang 45 aku sampaikan. Satu lagi. Begitulah. Dan dengan penuh kasih sayang. Sebab itu Nabi ini pernah bersabda, aku diutus ini bukan sebagai pelaknat, bukan. La'anin, bukan. Aku disalib bukan sebagai pelaknat. Hatta pada musuhnya pun Nabi tak kata la'anat. Dia tetap dengan bahasa yang salam, bahasa yang rahmat. Itu paling luar biasa, paling susah untuk diikuti oleh umatnya. Sunnah Nabi yang termasuk yang paling susah yang inilah. Itu sikap Nabi kepada orang kafir. Kepada sahabatnya lagilah. Dahsyatnya luar biasa sopan santunnya. Sekarang sudah agak ini, beza sikit sudah gaduh, sikit sudah. Bahkan tadi, tiba-tiba ada rasa puas ronok jika orang yang tidak disukai mengalami masalah. Kalau orang yang jahat lagi, padan muka. Allahu Akbar. Minta maaf sekali ya, ini bukan ajaran Al-Quran. Yang seperti itu bukan ajaran hadis Nabi. Mari kita ubah, mari kita betulkan. Mari kita betulkan. Dan berikutnya, hadis yang juga sangat populer, hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah SAW pernah mendengar Nabi bersabda, Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Saya baca saja karena ini penjelasannya sudah banyak kita dengar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat itu, rahmat itu ada 100 rahmat. 100 bahagian, bukan 100.
famsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Lalu Allah simpan 99, Allah masih simpan 99. Wa anzala fil ardi zur'an wahidah, dan Allah turunkan hanya satu bagian saja di muka bumi di dunia. Satu bagian rahmat itulah Allah berikan kepada makhluknya di dunia, dikongsi oleh seluruh makhluknya. Manusia, hayawan, semua tuh. Gajah dapat limpahan rahmat ini, semut dapat, rimau dapat. Ikan jerung yang ganas itu pun dapat. Manusia pun dapat dengan satu itu. Famin dzalika juz'u, dengan satu bahagian rahmat Allah yang Allah turunkan di dunia dan dikongsi oleh seluruh makhluk hidupnya, yatarahamul khalqu. Makhluk Allah ada rasa kasih sayang sesama mereka. So kasih sayang itu sifat semula jadi anugerah Allah tanpa kita minta, bukan hasil pembelajaran. Bukan. Setiap kita, khasnya manusia yang lahir, Allah sudah letakkan dalam fitrahnya sifat kasih sayang. Itu sudah ada, itu anugerah Allah. Sebab itu mengasihi itu tidak perlu belajar ya mas sekalian. Fungsi pembelajaran itu mengembangkan potensi yang ada. Sebab itu saya suka istilah bahasa Arab dipanggil tarbiyah, bukan ta'lim. Orang Melayu kata ta'lim itu mengajar, tarbiyah itu mendidik. Nah, perlu menjadi istilah bahasa Melayu kan, kementerian kan tukar-tukar nama dia dulu, tak tahu berapa kali tukar-tukar. Mula-mula Kementerian Pelajaran. Ditukar Kementerian Pendidikan. Tukar lagi Kementerian Pelajaran. Kalau ikut yang tepat dalam agama, Kementerian Pendidikan. Mendidik itu tidak sama dengan mengajar. Mengajar hanya mentransfer maklumat. Seorang cikgu sudah mempunyai ilmu yang hasil pembelajaran dahulu, lalu ilmu yang ada itu ditransfer kepada anak muridnya. Belajar sudah. Sehingga muridnya tahu apa yang cikgu sudah tahu. Mendidik itu sebenarnya mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang. Manusia ini ada potensi untuk jadi, potensi mengasihi ada, potensi berfikir ada, potensi untuk jujur ada, potensi untuk ada, macam-macam, potensi untuk bertanggungjawab ada, potensi untuk ikhlas ada, walaupun minta maaf. Potensi untuk jahat pun ada. Fa'alhama fujuran. Nah, peranan pendidikan itu mengembangkan itulah. Benih itu hendaklah disemai, dibaja sehingga tumbuh. Itu pendidikan. Lebih susah daripada mengajar. Mengajar hanya masukkan, merangsang IQ saja. Sebab itu kalau pengajaran tanpa pendidikan, nanti akan melahirkan cendekiawan-cendekiawan, tapi yang tak jujur. Pandai, pintar, hebat. Dalam bidang ilmu yang dikuasai. Tapi minta maaf, kepandainya juga digunakan untuk menipu orang. Pakar dalam ekonomi, tengok. Iya, nama seorang pakar ekonomi pandailah. Tapi karena tidak ada pendidikan potensi baik tak dikembangkan, ya, akhirnya dia pandai memanipulasi angka. Jadi susah. Susah. Rahmat itu sudah ada dalam diri kita. Allah anugerahkan. Berkongsi dengan seluruh makhluk. Untuk satu bagian ini. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyatan antusibahu. Sehingga dengan satu rahmat yang dikongsi oleh seluruh makhluk hidup semasa hidup di dunia, seekor kuda dengan rasa kasih yang sanggup mengangkat kakinya ketika ia merasa hendak memijak anaknya, takut mencedekkannya. Bukan ketika kaki kuda berada di atas badan anak yang kecil lalu ditekannya, tidak, malah diangkatnya. Semata-mata karena kasih sayang yang Allah anugerahkan
Yang kita berkongsi dengannya hanya satu rahmat. Rimau tak makan anaknya, burung sanggup terbang pagi hari, jauh yang jauh, dapat makanan sikit saja. Karena dia tak mampu menelannya, diletak dalam paruhnya, balik terbang lagi, bagi anaknya, dia tetap kelaparan, keluar lagi. Maka minta maaf, ada hewan yang apa tuh, makan kenyang-kenyang di luar. Lalu Allah takdirkan sampai ke sarangnya pula, dimuntahkan, keluarkan anaknya, makan dari mulut induknya. Subhanallah, indahnya lah dunia ini. Kalau ya memang begitulah rahmat Allah. Jadi kita lebih nampak, ya mas sekalian, saya akan ulangi sekali. Dalam kehidupan sehari-hari ini, pandanglah ke mana sahaja. Kita lebih mudah melihat, mengesan bukti rahmat Allah di alam semesta. Walaupun itu hanya satu juz saja, satu bagian saja. Lebih banyak nampak, oh Masya Allah, itu rahmat Allah. Oh, rahmat. Begitu. Jadi, kalaulah sebenarnya dalam kehidupan ini kita lebih, rahmat Allah lebih terpampang jelas di hadapan kita. Lalu bagaimana? Apa rahsianya? Tiba-tiba Allah timpakanlah, meletuskan gunung berapi. Ramai orang yang sehat jadi sakit bahkan mati. Tiba-tiba dikehendaki oleh Allah, berlakulah COVID-19. Akhirnya ramailah yang hidup akhirnya jadi mati. Yang sehat jadi sakit. Akhirnya ramai jadi anak yatim. Ramai dibuang kerja. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Apa maknanya sebenarnya? Di mana nilai rahmat Allah yang Allah kata rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Tsunami laku, hancur. Yang senang jadi susah. Kemarau panjang. Masya Allah. Musibah lagi. Lepas kemarau panjang pula, ganti musim. La ilaha illallah Rasulullah. Banjir besar. Kita mungkin di manalah nak memahami. Macam mana nak memahami firman Allah. Kata ba'alan wasir rahmah. Macam mana kita nak memahami sabda Nabi, firman Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Ini yang perlu berhati-hati ya. Saya terlihat waktu ya minat jugalah kadang mendengar saran-saran yang ilmiah lah. Kalau kurang ilmiah saya biasanya kurang minat. Ceramah-ceramah kan YouTube banyak kan, ceramah-ceramah yang ilmiah oleh Cendekia Cawan. Ilmiah dalam arti kata, ialah kalau tidak ada dalil nakli, dalil akli. Kalaulah masalah itu ada dalil naklinya, dikutip naklinya, itu menarik. Tapi kalau masalah diberikan itu tidak ada dalil nakli, Quran tak sebut, hadis pun sebut, tapi ulasnya ilmiah, itu satu. Tapi kalau kurang ilmiah atau hanya ya lebih pada cerita atau lawak, saya kurang minat. Ada satu, ini salah seorang pensarah, sebenarnya pensarah fakulti ekonomi di salah sebuah universiti di negara jiran di Indonesia. Tetapi karena background dia itu sekolah pondok, di sekolah background dia asal dia agamanya kuat kan, sekolah pondok hingga sanawi itu, jadi baca kitab lancar lah, namanya pondok mesti lancar. Kemudian ya otaknya bijak, ambil belajar, besok universiti ambil ekonomi. Ya. Dan lulus yang cemerlang sekali, kalau tidak salah sampai master ekonomi, PhD apa saya lupa. Jadi ulasan tentang ekonomi luar biasa lah. Saya kagum sungguh. Ekonomi syariah, ekonomi ini dan ini. Dan karena dia seorang pakar ekonomi, ya seringlah bergaul dengan pakar ekonomi dari kalangan non-muslim. Itulah. Bagi non-muslim dalam negeri atau luar negeri. Bila seorang ekonomis jumpa dengan ekonomi, tentulah tak akan bincang ekonomi. Bincang ekonomi dalam dewan-dewan seminar. Tapi kalau sudah di kedai kopi, di kafe dan minum, takkan nak bincang ekonomi. Bosanlah, kata beliau.
tentu bosan. Kita bincang ekonomi yang ilmiah dah cukuplah. Jadi kalau dah borak santai itu biasanya bukan itu. Satu di antara pertanyaan non-Muslim, paling non-Muslim, saya lupa lah bila itu cerita kawan dia orang mana, kalau tidak salah orang Belanda atau Perancis itu, saya lupa ada itu. Pertanyaan pelik. Pertanyaan menyangkut apa yang kita pelajari hari inilah. Anda seorang Muslim, dan Anda kata bahawa Allah Tuhan Anda itu Ar-Rahman, sehingga setiap nak buat apa saja Anda cakap Bismillahirrahmanirrahim. Dia pernah ditanya, kenapa awak nak buat apa Bismillahirrahmanirrahim? Ya, sebab Nabi kata macam gini-gini, disangkalah makna Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ya, kami pun orang Kristian pun mempercayai Allah Tuhan kasih. Kasih. Tuhan kami itu yakni Tuhan kasih. Dia seorang Periklitos, juru penyelamat. Periklitos. Bla 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 bla. Akhirnya dia tanya, menurut kepercayaan Anda, bukankah tak silapkah kepercayaan Anda yang percaya bahwa Tuhan Allah Anda itu sangat pengasih? Kalau dia pengasih, kenapa orang senang jadi susah, orang sihat jadi sakit, bencana alam di sana sini, kebuluran sini, dan minta maaf, jadi minta maaf. Ini kata kawan dia dari Europe. Yang berlaku musibah, kebuluran, kemiskinan, huru-hara. Walaupun tidak semuanya, banyak berlaku di negeri Islam. Dia kata, banyak berlaku di negeri Islam. Atau di negeri yang mayoriti Muslim. Kemiskinan masih banyak di negeri-negeri Islam. Yang tak cukup makan, musibah demikian juga. Itu belum lagi musibah yang mereka cipta sedia kepada mereka. Contohnya permusuhan, peperangan. Tolong tunjukkan kepada kami di mana rahmat Tuhan yang kamu kata Tuhan Maha Pengasih. Tapi realiti dia tak nampak. Bahkan di negeri yang majoriti Muslim. Alhamdulillah, karena kawan kita ini seorang, walaupun dia seorang pakar ekonomi, background dia pondok. Itu untungnya. Coba kalau dia tidak punya background agama, pening ditanya. Kawannya yang non-Muslim sudah telanjur berpandangan sinikal terhadap Islam. Sudah telanjur punya persepsi buruk tentang Islam. Dan dia ingin bertanyakan penjelasan, pencerahan dari sahabatnya yang Muslim. Coba kalau saya Muslim yang tidak mampu menjelaskannya. Oh ya, saya pun tak. Wah, maknanya Islam semakin dipandang sebelah mata lah orang mereka karena tidak mendapat penjelasan daripada orang Islam sendiri. Beliau mengolehkanlah menurut kefahaman beliau ketika belajar di pondok, belajar kitab, belajar akal. Apa makna musibah ini sebenarnya? Apa rahsia bikin musibah? Kalaulah Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku sabaqat ghadabi, mengalahkan kemurkaanku. Lalu apa makna di sebalik musibah ini? Betulkah musibah ini rahmat Allah? Apalagi Nabi bersabda, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengasihi hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya dia ujian, bala. Oh, lagi bingung dia memahaminya. Lagi bingung. Itu kan yang ada masalah ini. Jadi saya tertarik dengan salah itu. Ya carilah, masih adalah zaman. Jadi bolehlah itu bagi saya sebagai penambah maklumat. Tapi yang bagus ya, cara macam yang bagus itu yang ilmiah lah mas saya. Bukan yang banyak lawak, itu ya terpulang lah itu. Kalau yang banyak lawak, saya ingat buka sajalah YouTube pelawak yang hebat. Nah ini, yang kita nak pelajari ini, berdasarkan apa ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. InsyaAllah nanti saya jelaskan. Dan rupanya, ya, apa yang dijelaskan itu, ya tidak jauh berbeza, bahkan boleh katakan samalah dengan apa yang kami pelajari dahulu. Ya, takkanlah kita belajar agama berbeza-beza. Jika sumbernya sama, insya Allah samalah. Karena beliau menyatakan,
Ya, ini apa yang kami pelajari masa di pondok. Dalam hati saya, kalau begitu sama dengan apa yang kita pelajari. Tidak mungkin belajar pada siapapun jika sumbernya sama, rujukannya sama, insya Allah nanti hasilnya boleh kata yang persamaannya lebih banyak daripada perbezaannya. Ya, katalah 95% samalah. Kalau ada perbezaan mungkin ya sampingan saja. Sampingan saja. Karena tidak mudah zaman kemenjangan seperti ini. Kita yakin Allah itu Maha Adil, kita yakin Allah itu Maha Pengasih. Tapi macam mana kita nak menunjukkan, menjelaskan kepada orang sehingga orang itu puas, bahkan meyakini keadilan Allah dan rahmat Allah di sebalik musibah yang dikehendaki. Apalagi Nabi dengan terang-terang menyatakan, idza ahabballahu abdan ibtalah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyayangi, mengasihi hambanya, Allah akan bagi dia ibtalah, yakni ujian. Ya sekalian, sebagai mukadimah, sebelum kita nanti masuk kepada yang sebenarnya ini, kalau saya tidak salah, saya pernah menyampaikan begini. Ini ucapan, ini sebagai mukadimah dulu ya, untuk mencari jawaban, walaupun di situ sudah dijelaskan ya kesimpulannya. Nanti yang ada buku itu baca sendiri, yang ditulis di situ kesimpulannya. Jadi saya yang boleh dibaca jamaah baca sendiri, sudah jelas, dan saya coba menambahkan yang situ mungkin belum ada supaya kita lebih mendapatkan tambahan penjelasan. Saya pernah menyampaikan, seingat saya, salah seorang guru, ya boleh katakan guru kerohanian lah, karena beliau lebih banyak berbicara tentang masalah dimensi rohani. Salah seorang guru rohani istilahnya, Imam Syafi'i, namanya Sufyan ibnu Uyainah, termasuk Sufyan Ats-Tsauri pun guru Imam Syafi'i juga ya. Beliau pernah menyatakan begini, kata Sufyan ibnu Uyainah, ma yakrahul abdu khairun lahu mimma yuhibbu. Ya, ini untuk memahami tajuk ini sama sekalian, kita hendaklah guna rasa juga, libatkan aspek spiritual kita, bukan hanya aspek logik. Maaf, bila sudah bicara tentang kasih sayang Allah, tolong ikut sertakan aspek ritual kita, SQ kita, bukan semata-mata berpikiran logik. Nanti tak jadi, tak dapat. Kata Sufyan ibnu Uyainah, ma yakrahul abdu khairun lahu mimma yuhibbu. Apa sahaja, apa yang hamba tidak sukai, sesuatu yang hamba tak suka, khairun lahu, ia adalah lebih baik baginya, mimma yuhibbu, dari apa yang dia suka. Coba kalau kita berfikiran logik, kan tidak logik ini. Benda yang kita tak suka, yang kita benci, sebetulnya ia lebih baik bagi kita daripada benda yang kita suka. Kata logik itu, kalau kita gunakan yang di sini, pasti tolak mentah-mentah ya mas sekalian. Sebab ini memang bukan makanan IQ. Ini makanan hati, makanan spiritual. Lalu beliau menyatakan begini, Tuan Syekh kata, apa yang kita tak suka itu lebih baik pada apa yang kita suka. Ya, contohnya musibah. Coba siapa yang suka musibah? Tak ada. Semua kita pasti suka sehat. Tidak ada yang suka sakit. Semua kita pasti suka beruntung bila berniaga. Pasti tidak pernah berdoa
Sembahyang hajat supaya minggu depan, bulan depan rugi. Tak ada. Tak ada. Setiap pegawai pekerja mungkinlah inginlah berdoanya minta dinaikkan jawatan dia. Tak ada yang sembahyang hajat menangis-nangis agar minggu depan dibuang kerja. Tidak mungkin. Sebab kita inginkan sihat, tak suka sakit. Sakit benda termasuk benda yang kita tak suka. Tapi kata Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, benda yang kamu tak suka, contohnya sakit, itu sebenarnya lebih baik bagi kamu daripada benda yang kamu suka. Jadi sehat. Bahasa mudah, sakit yang menimpa kamu itu sebenarnya lebih baik bagi kamu daripada sehat. Tak logik langsung lah. Memang tak logik. Tapi alasan Imam Sufyan Ibnu Uyainah begini. Li'anna ma yakrahuhu yahijuhu ala du'a. Kerana sesuatu yang kamu tak suka, contohnya sakit, contohnya menderita, contohnya hilang barang, contohnya musibah, contohnya bla 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 lah. Itu akan mendorongmu, menggerakkan hatimu, akan memicumu, jadi pemicu, trigger dirimu untuk kamu berdoa pada Allah, bergerak mendekatkan diri pada Allah. Merasa diri kamu lemah, merasa diri kamu tak berdaya. Bila kamu sedar yang diri kamu ada lemah, sebab selama ini kamu merasa hebat, merasa kuat, merasa macam-macam. Nah sekarang setelah kamu ditimpa musibah, kamu merasa insaf betul yang kamu lemah. Bila sudah tiba rasa lemah dan tidak berdaya, itu akan bergerakkan dirimu untuk merayu kepada Allah. Kata orang, duduk bersila di hadapan Allah, tundukkan kepala, menangis merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk takarrub pada Allah itu sangat kuat dibanding semasa kamu sehat. Wa ma yuhibbu yulhihi anhu. Sedangkan apa yang kamu suka, kesehatan, kekayaan, kenaikan pangkat, darjah, jawatan, daripada istilahnya apa tu, istilah bahasa kini tu, from zero to hero umpamanya, akan membuat kamu alpa, lupa, lengah, tak tahu diri, lupa diri. Siapa sebenarnya diri kamu sudah tidak ingat, apalagi Tuhannya, dirinya pun sudah tidak kenal. Bahasa mudahnya, dengan sesuatu yang kamu tak sukai menimpa kamu, tiba-tiba keinginan kamu untuk dekat pada Allah sangat kuat. Merasakan kehambaan diri. Dengan sesuatu yang kamu suka, kamu jadi hayal, kamu makin jauh kepada Allah. Sekarang coba kamu renung betul-betul. Ini dari segi perasaan. Mana yang lebih mendatangkan kebaikan kepada kita? Keadaan yang membuat kita lebih dekat kepada Allah atau keadaan yang menyebabkan kita makin jauh daripada Allah? Keadaan yang membuat kita lebih dekat itu lebih baik. Lebih baik. Ini alasan Sufyan. Dan biasanya musibah itu, dengan ada musibah, Allahu Akbar, doa makin panjang, wirid makin panjang. Yang tak solat, akhirnya disolat. Allahu Akbar. Yang merasa sombong, hilang kesombongannya. Apa nak disombongkan? Ya, sebelumnya mungkin punya kilang makanan. Mungkin. Dilanda tsunami, licin kilangnya. Jangankan gudang beras, di rumah pun tak ada beras. Jangankan di rumah beras, rumahnya pun hanyut. Esoknya kebuluran. Tak akan lagi berlagak sebagai orang sombong, orang kaya. Terpaksa beratur tunggu lori, nak bagi begini. Beratur dan berebut dengan kanak-kanak. Semua merasa dirinya betul-betul aman. Coba waktu itu, Allah sebenarnya sedang membuka pintu untuk kita. Nah sekarang,
Selama ni kamu tak nak ingat aku, selama ni kamu enggan jumpa aku, selama ni kamu takabur. Nah, sekarang aku buka ruang jalan untuk kamu dekat pada aku. Takkan terbukanya peluang ruang untuk dekat pada Allah itu benda yang buruk. Baik, kalau kita boleh berfikir seperti itu dan boleh begitu hati kita, saya yakin musibah kesusahan adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Itu saya kita bertuhan ya. Kalau orang tak bertuhan memang tak akan dapat memahami yang seperti itu. Nah, itu sebagai mukadimah. Insyaallah ini kita akan bincangkan apa nilai rahmat di sebalik musibah. Dan kenapa musibah itu adalah kebaikan bagi kita. Bahkan lebih baik daripada kesenangan. Kata Imam Sufyan Ibn Uyainah. Ini penting kan ini realiti kehidupan. Jangan sampai kita hanya menjadi orang muslim baik bila senang. Tapi bila susah kita menggelabah. Wah, di mana letak? Masa senang pun belum tentu kita dinilai telah bersyukur. Masa susah lagi tak sabar. Lalu apa yang ada dalam keislaman kita? Boleh saja kita mengaku diri kita beragama Islam. Tapi kalau kita menjadi Islam, bila nikmat masa senang pun kita belum mensyukuri sepenuhnya, nanti bila susah tiba-tiba kita tidak bersabar. Lalu di mana pengakuan kita sebagai orang? Inna sholati wa nusuki wa mahya. Disitulah nanti kita akan diuji, dites oleh Allah. Betul ke? Ucapan kamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini betul ke? Betul ke kamu inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi? Ini ikhlas ke atau jangan-jangan hanya bermusim, tengok keadaan dan suasana. Jangan-jangan inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi hanya bersifat sikon. Susah kalau bersifat sikon. Tahu apa sikon? Ya, hanya berpandukan situasi dan kondisi. Tengok situasi dia macam mana, kondisi macam mana. Dalam situasi, kondisi yang elok, ya, nampak macam orang baik lah. Bila susah, ini maknanya Muslim musim-musiman. Allah uji. Itu dalam surah Al-Ankabut itu. Al-Ankabut. Ya, Al-Ankabut surah apa itu? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita yang sekalian dan kasih urusan kita. Itu saya sebagai mukadimah untuk menjawab pertanyaan yang ditimbulkan ini bagian akhir ini pertanyaan. Insyaallah kita akan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.